Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Di hari Sabtu yang ceria ini, mari masing-masing kita mempersiapkan hati kita untuk besok memasuki sebuah ibadah yang kudus, ibadah yang diperkenan kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan refleksi Gema dengan sebuah tema, mempelajari, menghidupi, mengajarkan di dalam kitab Esra pasal yang ke-7. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran sabdanya, terlebih dulu kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu memberikan firman-Mu kepada setiap kami. Karuniakanlah kepada kami hati yang selalu rindu akan sabda-Mu, hati yang terbuka terhadap teguran-teguran dan pembentukan Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan kitab Esra pasalnya yang ke-7 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Amin. Surat penyebutan nama Esra itu muncul pertama kali di pasal 7 yang telah kita baca. Dalam ayat 6 dituliskan bahwa Esra adalah seorang ahli kitab, seorang yang mahir Taurat Musa, seorang yang punya hati untuk membangun kembali kerohanian umat Israel. Surah hal ini merupakan sesuatu yang langka terjadi pada masa pembuangan di sebuah negeri asing seperti itu. Namun hal menarik yang dicatat Alkitab, Esra ternyata bukan hanya seorang ahli kitab, seorang yang mahir setia mempelajari firman Tuhan, seorang yang dipenuhi dengan pengetahuan tentang firman Allah. Melainkan Esra adalah seorang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pada pemerintahan Raja Persia, Raja Artasasta sangat berkenan kepada Esra, sehingga ia memberikan segala yang diingini oleh Esra. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya menyertai dia. Di dalam ayat 6b dicatat, oleh karena Raja Artasasta berkenan kepada Esra, maka selain raja memberikan kekuasaan yang besar kepada dia, ia juga memberikan berbagai barang berharga untuk keperluan daripada rumah Allah. Kan tetapi hal yang menarik saudara-saudara, bahwa Esra bukan saja mendapatkan perkenanan daripada Raja Artasasta, tetapi lebih daripada itu, dia adalah seorang yang diperkenan oleh Tuhan Allahnya. Namun walaupun demikian, Esra tidak lantas berbangga diri, karena dia menyadari bahwa semuanya itu terjadi karena pekerjaan Tuhan Allahnya. Dan untuk itu dia memuliakan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-27 dituliskan, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Saudara, rahasia yang membuat Esra menjadi seorang yang diperkenan Tuhan itu dicatat di dalam ayatnya yang ke-10, yaitu bahwa ia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Tekad untuk belajar firman Tuhan itu yang membuat ia menjadi seorang ahli kitab.
Dan hal ini membuat Tuhan menyertai dia. Saudara-saudara, sekalipun Ezra dikenal sebagai seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa, namun ia tidak hanya berhenti untuk menyelidiki firman, tetapi Ezra adalah seorang yang menghidupi akan firman, yang mempraktekkan, yang melakukan firman Allah dan mengajarkan firman itu kepada orang lain. Saudara, Ezra sungguh-sungguh bertekad dalam hidupnya untuk hidup sesuai dengan firman Allah dan mengajarkan firman itu kepada bangsanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah perkembangan budaya dan zaman yang semakin mengutamakan dan menjunjung teknologi pada saat ini, di tengah-tengah budaya yang sangat mengabaikan dan meremehkan akan kebenaran firman Tuhan, bukankah semakin sedikit orang yang mempelajari, orang yang menyelidiki akan firman Tuhan? Semakin minim orang yang menyelaraskan hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan firman Allah itu kepada orang lain. Saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kita mempunyai kerinduan dan tekad untuk kita tekun dan setia mempelajari, menyelidiki akan kebenaran firman Tuhan? Saudara-saudara, siapapun kita, apapun status dan kedudukan kita, entahkah kita sebagai anak atau orang tua, sebagai suami atau istri, sebagai anggota jemaat atau pengurus gereja yang dipanggil Tuhan untuk melayani akan gerejanya, adakah saudara-saudara punya rinduan, saudara-saudara punya tekad untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di zaman akhir yang semakin bobrok oleh karena dosa ini? Adakah saudara-saudara rindu dan bertekad untuk kita mengajarkan akan firman Allah kepada orang-orang di sekitar kita, menghidupi akan firman Allah itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Saudara, biarlah renungan refleksi Gema pada hari ini menggairahkan dan menggerakkan setiap kita untuk menjadi orang-orang percaya yang mempelajari, menghidupi, dan mengajarkan firman Allah di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh memiliki kerinduan dan kesetiaan untuk senantiasa mencintai akan kebenaran sabda-Mu, menjadi orang-orang yang setia membaca dan belajar firman di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin mengabaikan dan meremehkan akan firman Allah. Teguhkan iman setiap umat-Mu. Dengarkan doa permohonan yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menapai hari-hari sebagai orang percaya yang setia untuk membaca, mempelajari, mempraktekkan dan mengajarkan firman. Tuhan memberkati.